Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen data berskala besar menggunakan RDS dan RESTful API pada mata kuliah manajemen data, informasi, dan konten. Terdapat 4 orang dalam satu kelompok. Next. Data dan spesifikasi. Data yang digunakan pada mata kuliah ini Chicago Crime Data yang mana berisi kejahatan yang mencatat berbagai insiden di kota Chicago sejak 2001 hingga saat ini. Terdapat 4 pembahasan, yaitu jenis kejahatan, lokasi kejadian, waktu kejadian, dan deskripsi insiden. Jumlah dataset ini mencakup lebih dari 7 juta data, 7 juta baris data dengan setiap barisnya mewakili satu insiden kejahatan. Ukuran total dataset adalah sekitar 2 gigabyte yang mana menjadikannya dataset yang cukup besar dan membutuhkan sumber daya komputasi yang memadai untuk diolah. Terdapat 6 atribut utama data, yaitu ID kejadian, tipe kejahatan, deskripsi, tanggal, waktu, dan lokasi, dan yang terakhir adalah status. Tantangan pada data ini adalah format skema CSV tidak cocok dengan skema BigQuery, sehingga menimbulkan error. Data yang besar dan baris data yang banyak. Kualitas internet menentukan keberhasilan request data pada Gmeter. Request pada Gmeter dan Postman yang tidak optimal memerlukan optimasi program. Agar program dapat melakukan request pada Gmeter atau Postman secara optimal, perlu ditambahkan caching dan thread pool. Terdapat error saat pengujian pada Gmeter. Hal tersebut dikarenakan limit heap space yang tidak memenuhi kebutuhan dari Gmeter saat melakukan respon request data. Solusinya adalah penggunaan thread pool dalam konteks Flash, Gmeter, dan Postman dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat proses request, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendukung pengujian beban dan kinerja atau Gmeter, menangani request paralel di Postman, melakukan penyederhanaan data yang ingin dipanggil, dan yang terakhir adalah melakukan clean CSV dan memperbaikinya. Terdapat 3 topik pembahasan, yaitu step-step Google Cloud, step-step program yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah step-step dan dokumentasi saat testing. Hal pertama yang dilakukan adalah meng-cleaning dataset yang sudah kita download. Eh, untuk melakukan ini, agar menyesuaikan pengujian pada format BigQuery yang ada dan tidak terbaca, sehingga dapat terbaca oleh skema BigQuery. Hasil yang telah melakukan proses pembersihan yang akan digunakan pada pengujiannya. Next. Kemudian untuk pengujian keamanan read-only, yaitu pengujian akses host, itu sebagai berikut contoh screenshotannya atau bukti penggunaannya, di mana sistem memberi pemberitahuan bahwa pengguna tidak memiliki akses. Next. Kemudian untuk pengujian akses port, itu buktinya ada di gambar berikut, di mana sistem memberikan akses, tidak memiliki akses. Kemudian selanjutnya untuk pengujian akses delete, yaitu contohnya pada gambar berikut, di mana sistem memberitahukan bahwa pengguna tidak memiliki akses. Next. Kemudian untuk step yang pertama, yaitu step-step Google Cloud. Yang pertama itu memanggil file CSV dari bucket ke BigQuery. Kemudian yang kedua membuat dataset dan auto detect skema. Kemudian yang ketiga mengatasi error format data. Kemudian untuk yang kedua, step-step program yang dibutuhkan pada laptop. Yang pertama yaitu instalasi Flash dan Google Cloud BigQuery. Kemudian yang kedua yaitu konfigurasi service account dan key access. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian menggunakan Postman dan Gmeter. Baik, kemudian di sini untuk hasil pengujian di sini kita melakukan beberapa step-step pengujian. Jadi kita melakukannya secara bertahap dengan beberapa
dengan beberapa optimasi. Di sini kita melakukan dengan 200 user dan 50.000 data. Terselesaikan dalam 3 menit tanpa optimasi, kemudian 300 user 100 data terselesaikan tanpa optimasi, 300 user dengan 1000 data terselesaikan dalam 54 detik tanpa optimasi, kemudian ini untuk 500 user dan 100.000 data, ini cukup berat dan kita berhasil dengan optimasi caching dan juga thread pool. Untuk pengujian gate, ini kita menggunakan Postman. Untuk simultan tadi kita menggunakan Gmeter. Untuk pada Postman ini kita melakukan 1000 data, kemudian 10.000 data berhasil dengan tanpa optimasi. Kemudian kita melakukan optimasi untuk meningkatkan limit datanya menjadi 50.000 dan berhasil dengan optimasi caching itu untuk 50.000. Akan tetapi untuk 100.000 saat menggunakan caching saja itu tidak cukup. Kita melakukan eh, optimasi data menggunakan caching, thread pool, dan penyederhanaan data yang kita panggil. Jadi ada beberapa data yang kita panggil, awalnya ada banyak, kita sederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan berhasil dalam 21 detik. Kemudian berikut untuk hasil pengujian pada Gmeter, ini 200 user dan 50.000 data terselesaikan dalam 3 menit tanpa optimasi. Kemudian di sini 500 user 100.000 data berhasil dengan optimasi caching. Kemudian ini untuk bukti hasil pengujian pada Postman dengan 1000 data dan berhasil dalam hanya 1000 milisecond. Next. Mbak Nurma belum on mic. Baik, selanjutnya yaitu bukti hasil pengujian yang dilakukan di pengujian gate di Postman dengan menggunakan 1000 data dan hasilnya yaitu berhasil dengan menghabiskan waktu yaitu 6 detik. Next. Selanjutnya yaitu hasil pengujian gate yang dilakukan di Postman dengan menggunakan 50.000 data. Berhasil dengan optimasi caching dengan menghabiskan waktu yaitu 31 detik. Next. Dan selanjutnya berikut adalah bukti hasil pengujian gate yang dilakukan di Postman dengan menggunakan data 100.000 data dan hasilnya berhasil dalam 21 detik setelah penyederhanaan data dilakukan dengan waktu yaitu 21 detik. Next. Berikutnya yaitu bukti hasil pengujian gate yang terakhir yaitu dengan menggunakan 100.000 data. Berhasil dalam waktu 2 detik. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu langkah-langkah testing. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi. Dengan melakukan install Flash dan Google Cloud BigQuery, dan mengkonfigurasi service account dan key access, serta melakukan pengujian menggunakan Postman dan Gmeter. Yang kedua, yaitu pengujian simultan. Dengan menggunakan user 100 dan limit data yaitu 1000 dan menaikkan beban hingga 500 user dan 50.000 data. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian read only dengan request get limit 10.000 data lalu dinaikkan 50.000 data dan 100.000 data serta melakukan optimasi caching. Dan yang keempat yaitu dengan hasil pengujian mengambil data lebih cepat dengan optimasi caching. Dan yang terakhir dapat disimpulkan yaitu dengan menggunakan metode thread pool executor untuk memberikan hasil waktu respon yang lebih cepat dan hampir tidak ada kegagalan. Akan tetapi menimbulkan heap space error karena tidak sepadan dengan yang dibutuhkan. Next. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari tugas kali ini yaitu yang pertama, optimasi caching meningkatkan performa pengambilan data.
Penggunaan metode treatable eksekutor memberikan waktu respon lebih cepat, serta pengujian menunjukkan pentingnya optimasi dan konfigurasi yang tepat untuk manajemen data berskala besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih. Baik, kemudian di sini kami akan menampilkan beberapa konfigurasi kita. Di sini untuk pada bucket Google Cloud, sini menggunakan eh, satu file, bucket. Kemudian di sini ada dua ada data yang original dan data yang sudah kita cleansing atau sudah kita perbaiki. Dan kemudian di sini ada eh, penggambaran saat kita menggunakan data CSV yang belum kita cleansing itu saat kita select ini, kemudian kita menggunakan auto detect schema, kemudian ketika kita create tabel, ini nanti hasilnya akan menimbulkan error. Akan tetapi ketika kita di sini kita menggunakan data dari yang sudah kita cleansing dan berhasil. Kemudian ini untuk hasil pengujian kami. Di sini menggunakan limit 100.000 data dan berhasil pada 22 detik. Dan kemudian ini juga ada kita pengujian menggunakan Gmeter. Untuk pengujian pada Gmeter ini saya lakukan ketika sedang melakukan Google Meet atau Zoom ini 13 menit karena memang pengujian ini membutuhkan internet agar lebih optimal. Akan tetapi ketika internetnya terbagi maka akan sedikit lebih lambat. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk cleansing coding untuk cleansing data. Di sini kita memanggil input file. Ini input file kita yang ingin kita perbaiki. Kemudian ini menggunakan Python ketika kita sudah run program ini, maka program ini akan membuat file CSV baru. Ini untuk program untuk memperbaikinya. Kemudian di sini untuk program dari Flex kita. Di sini kita mengatur timeout limitnya 300 detik atau 5 menit. Kemudian ini untuk memanggil data key kita dari Google Cloud agar kita punya akses untuk menghubungkan Google Cloud dan program kita pada Python ini. Kemudian di sini kita melakukan select data yang ingin kita panggil. Di sini kita menggunakan select ID, primary type, location, date, dan description untuk menyederhanakan data pada Postman sehingga dapat lebih optimal ketika memanggil data. Kemudian kita juga menggunakan treatable dan caching. Kemudian ini untuk pengujiannya bisa dilihat di sini ada location, primary type, date, dan description. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.